Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua di seluruh wilayah Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, sekalipun gugatan Bambang Tri sudah dicabut kurang lebih 1 minggu ya, saya mencoba menanggapi untuk masalah pencabutan gugatan ini. Adapun alasan diajukannya pencabutan gugatan oleh kuasa hukum Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saya nilai itu ada dua. Yang pertama, karena Bambang Tri ditahan, sehingga dengan demikian susah untuk mendapatkan bukti. Terus alasan yang kedua adalah bahwa dengan kondisi negara seperti saat ini, maka sulit untuk mendapatkan putusan yang objektif. Itulah yang saya dengar dari pengacara Bambang Tri. Saudara sekalian, kalau seorang pengacara, kalau seorang lawyer dalam menerima suatu perkara, maka yang harus dia perhatikan terlebih dahulu apakah orang ini memegang bukti atau tidak. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Itu yang lebih penting. Ya? Karena apa? Karena kalau kita akan mengajukan gugatan, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, terutama mengenai barang bukti yang akan kita ajukan. Karena dengan barang bukti yang kita minta, yang kita terima dari klien kita, kita dapat meyakini bahwa gugatan kita akan dikabulkan atau tidak. Itu dasarnya. Nah, sehingga dengan demikian saya juga agak heran ya, ketika suatu masalah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi buktinya yang otentik belum dipegang. Ini persoalan, Pak. Nah, dengan demikian keyakinan-keyakinan yang kita pegang ya, tanpa adanya bukti yang otentik, itu adalah suatu persoalan tersendiri. Maka inilah jadinya ketika ya, perkara sedang berjalan, belum sampai kepada sidang pembuktian, yaitu pembuktian penggugat, kita sudah mencabut gugatan itu. Nah, persoalan di sini adalah perlu kita pegang baik-baik bahwa ketika suatu masalah yang diajukan kepada seorang pengacara agar tidak terjadi seperti ini, maka yang harus diutamakan adalah bukti si penggugat. Oke? Nah, karena kalau penggugat bisa saja dia datang kepada pengacara tanpa ada bukti, karena dia ingin membela haknya, dia tidak mengerti hukum, dia datang saja kepada pengacara untuk meminta kepada pengacara tersebut mengajukan gugatan. Nah, pengacara sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, terutama tentang ilmu pengetahuan praktek, dia harus meminta kepada kliennya, Anda bawa bukti atau tidak? Bukti apa yang Anda bawakan? Nah, ketika seorang klien tidak mempunyai bukti, maka wajib bagi pengacara untuk
ya, wajib bagi pengacara untuk meminta kepada kliennya. Namun, apabila si klien tidak bisa membawa bukti, maka adalah sangat bijak si pengacara tidak memasukkan gugatan itu ke pengadilan karena dia akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Bahkan, ini bisa memalukan bagi si pengacara, ya. Kalau kita masukkan gugatan tanpa ada bukti-bukti yang mendukung. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini catatannya adalah ini pesan, ya, apabila kita belum mempunyai bukti, belum memegang bukti, maka jangan coba-coba mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena di sana ada adagium yang mengatakan begini: barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka orang tersebut harus membuktikan dalilnya terlebih dahulu. Baru nanti orang yang kita gugat atau orang yang kita duga melakukan pemalsuan itu, setelah kita membuktikan terlebih dahulu, baru mereka. Demikian saudara, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan konten ini sengaja saya bikin agar untuk kedepannya kita lebih berhati-hati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.